Saudara, akhirnya saya sudah bersama dengan tamu saya kali ini. Inilah Aiman dan Prabowo Subianto. apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Sulit sekarang hubungin Bapak ini. Saya kira enggak lah. Kayaknya Memang jaga- saya sibuk Sibuk Pak ya? keliling terus ya. Sebelum saya tanya soal kesibukan Bapak menjaga jarak dengan media. Sehingga jarang saya lihat di media tampil. Saya kira bukan menjaga jarak ya. Saya kira memang saya konsentrasi selama 5 tahun ini. Saya konsentrasi dengan membangun partai saya, Partai Gerindra. Kan tidak gampang ya membangun partai baru di negara yang begini besar. Kita luas sekali negara kita. Kita punya 81.000 lebih desa. Saya kira itu konsentrasi Bapak mencoba ke saya. sana semua itu. Ya tidak mungkin lah, tapi saya berusaha untuk mengorganisir partai itu dari bawah. Seperti membangun rumah itu kan harus fondasinya kuat. Nah itulah yang kita usahakan. Jadi makanya saya konsentrasi ke dalam, tidak banyak keluar. Nah sekarang sudah saatnya tahun politik, saya sudah mulai lebih bicara di media dan sebagainya. Bukan tidak percaya sama media kan Pak? Terbalik, saya malah merasa kadang-kadang media yang agak mencoret saya begitu. Maksudnya Pak? Ya sering media-media besar itu mungkin mereka punya garis politik tertentu, sering statement saya atau berita yang tentang saya atau yang positif tentang saya dan Gerindra itu nggak dimuat. Bapak merasa demikian? Bukan merasa, memang kenyataannya seperti itu. Artinya Bapak melihat ada fakta, ada kekuatan di dalam media itu yang sehingga mendiskreditkan Bapak. Bukan mendiskreditkan ya. Setidaknya tidak memuat berita Bapak. Tapi itu bagian dari hidup ya. Itu bagian dari hidup, itu bagian dari kekuasaan. Power play ya begitu. Dia miliki media, ya dia menentukan haluan media itu. Bapak sehari-hari kesibukan hanya untuk partai? Ya tidak. Di Indonesia ini kan demokrasi liberal ini mahal ya. Jadi ya saya harus juga bisnis, saya juga harus dagang, saya harus juga cari duit untuk mendukung semua itu. Caranya gimana itu? Ya saya punya beberapa perusahaan yang saya jalankan. Jadi murni dari perusahaan untuk partai? Iya, dari perusahaan ke saya kalau dapat rezeki ya untuk partai. Kalau kita bicara di ruangan ini ruangan rapat sepertinya Pak ya? Ini saya terima tamu di sini. Tamu-tamu partai biasanya? Ya tamu siapa saja. Orang asing, partai, organisasi, kawan, Anda saya terima di sini. Nanti kita jalan-jalan sini Pak ya, tapi karena agak sedikit hujan jadi mungkin Iya, dalam iya, ruangan. cuaca agak Iya. tidak mendukung. Tapi saya melihat di belakang itu Pak, ada merah putih, oke lah. Tapi sebelahnya merah dan bintang 3, itu mengingatkan saya pada Kopassus, betul Pak ya? Maksudnya ke situ? Bukan itu tidak Kopassus, itu adalah namanya bendera perwira tinggi. Oke. Rapati ya, jadi kalau kita Brigjen dikasih 1 bintang, Mayor Jenderal 2 bintang, Letnan Jenderal 3 bintang. Jadi itu bukan Kopassus tapi bendera perwira tinggi. Tampaknya militer tidak bisa lepas dari jiwa Bapak. Saya kira itu bagian dari sejarah ya. Saya bangga dengan sejarah saya, ya jadi saya hormati sejarah gitu. Pada waktu itu Bapak juga diberhentikan oleh Presiden Habibie, dan pada waktu itu Bapak tidak melakukan kudeta. Ya saya lakukan atau tidak? Tidak. Tetapi 2 kali kemudian Bapak menyatakan menyesal juga saya tidak melakukan kudeta. Kabarnya seperti itu, betul Pak? Ya itu semacam humor ya. Karena lihat Indonesia begitu rusak sekarang, korupsinya luar biasa, ya demokrasinya saya merasa memang sedang dibajak. Jadi saya kira itu sebagai ungkapan mungkin joke, tapi juga semacam semacam penyesalan terhadap kondisi bangsa sekarang. Artinya kalau pada waktu itu Bapak bisa mengambil alih kekuasaan, Bapak yakin bahwa kondisi akan lebih baik saat itu? Oh tidak, kan saya tidak lakukan. Masa kita mau putar arah jarum jam gitu. Padahal pada waktu itu bisa Bapak lakukan ya, kalau mau. Bapak memimpin 34 batalion pada waktu itu. Ya, kira-kira begitulah. Apa yang membuat Bapak tidak melakukan itu?
Saya seorang perwira prajurit yang telah mengambil sumpah untuk menjaga Undang-Undang Dasar. Ya, tidak mungkin saya melanggar sumpah saya. Konstitusi. Konstitusi. Artinya segala sesuatu Bapak melihat konstitusi dan tidak boleh dilanggar dengan alasan apapun. Benar. Setelah itu kemudian Bapak, saya ingat Bapak 2 tahun ke Yordania. Yes, 15 bulan kira-kira. Kenapa Pak? Ya, saya kira dalam situasi yang begitu penuh fitnah terhadap diri saya berpikir lebih bijak kalau saya menyingkir dululah dari keadaan. Apa yang membuat Bapak kembali? Waktu itu orang tua saya sedang sakit, saya laki-laki tertua, ya saya harus kembali lah untuk ngurus orang tua saya. Itu dorongan pertama ya. Dan tentunya kan saya memang orang Indonesia. Ya, saya inginnya tinggal di Indonesia, nggak di luar negeri. Tidak ada dorongan lain misalnya ingin kemudian berbuat sesuatu kepada negeri ini, menjadi presiden misalnya, seperti sekarang? Jadi menjadi presiden itu kan pengabdian ya. Jadi tentunya kalau kita mampu ya kita wajib mengabdi kalau kita mampu kan begitu. Kalau Bapak merasa mampu, kalau mampu kita wajib mengabdi. Ya. Kalau Bapak mengatakan bahwa sekarang saya sudah mencalonkan diri menjadi capres, calon presiden, artinya Bapak merasa mampu. Benar. Ya logikanya itu kan. Betul. Kalau saya merasa tidak mampu, masa saya berani mencalonkan. Ya. Perkirakan Indonesia hilang 1.000 triliun tiap tahun. Indonesia hilang 1.000 triliun? Tiap tahun. Itu dari mana hitungannya Pak? Ada hitungannya. Kalau kemudian masyarakat bertanya, apa yang Bapak ingin berikan kepada bangsa Indonesia ini dari kemampuan Bapak? Saya kira saya punya pemahaman terhadap keadaan bangsa kita. Ya. Tidak banyak tokoh lain, tokoh politik, apakah tokoh ekonomi yang bicara tentang kekayaan negara yang mengalir ke luar negeri, kebocoran keuangan negara begitu besar ya. Saya dengan tim pakar saya kita memperkirakan Indonesia hilang 1.000 triliun tiap tahun. Indonesia hilang 1.000 triliun? Tiap tahun. Itu dari mana hitungannya Pak? Ada hitungannya. Bisa dijelaskan secara simpel, sederhana? Oh bisa. Jadi kita hitung pertama dari penerimaan pajak. Jadi pajak kita sekarang sebagai persentase dari produksi bruto kita, produksi domestik bruto kita, jadi produksi nasional kita sekarang sekitar 12,3%. Waktu zaman Orde Baru pernah 16%. Berarti kan turun 4%. Kan turun 4%. Nah 4% dari GDP kita itu adalah GDP kita adalah 9.000 triliun. Jadi 4% itu adalah 360 triliun. Dari situ sudah. Satu. Kemudian APBN kita sekarang mendekati 2.000 triliun. Perhitungan tim pakar saya kebocoran dari APBN dan APBD semua adalah kurang lebih 25%. Jadi 25% dari 2.000 triliun adalah 500 triliun. Itu sudah 860 triliun. Kemudian subsidi BBM, subsidi energi itu adalah 300 triliun. Yang sebagian besar itu adalah karena tidak efisien, bukan benar-benar melindungi orang miskin. Artinya kalau Bapak jadi presiden, subsidi akan dihilangkan, maksudnya seperti itu? Bukan dihilangkan, digunakan dengan lebih tepat. Untuk sekarang misalnya, apa yang tidak tepat? Banyak.
Jadi subsidinya itu di harga, bukan di sasaran. Iya kan? Harusnya. Ya harusnya di sasaran. Misalnya Pak? Misalnya saya lihat ya di beberapa negara, bus yang tidak pakai AC di Thailand umpamanya itu subsidi 100%. Nggak bayar. Jadi rakyat naik bus itu nggak bayar. Itu orang miskin merasa gitu. Tapi kalau sekarang solar kita subsidi, yang pakai solar siapa? Yang punya power plant pakai solar siapa? Yang itu kan pabrik-pabrik besar. Pabrik kan sudah Hotel-hotel besar. industri, Pak. Harga industri, harga. Iya, tapi kan itu kan bukan untuk melindungi orang miskin. Ya kan, kemudian yang pakai solar lagi siapa? Truk-truk besar itu kan punya perusahaan. Anda mengerti ya? Mengerti ya? Dan juga penyelundupan. Banyak solar kita dijual ke kapal asing di tengah laut, dipindahkan ke negara tetangga karena di sana tidak disubsidi. Jadi ada orang-orang yang jadi sangat kaya, dia membeli solar yang disubsidi di Indonesia, dia jual ke perusahaan-perusahaan asing, ke perusahaan-perusahaan ini besar sekali. Dan membiarkan sebagian besar rakyat Indonesia hidup dengan tidak layak. Ini masalah Indonesia. Dan inilah kejadiannya adalah kejadian bocor 1.000 triliun. Dan ini harus kita hadapi. Dengan cara apa Pak Prabowo bisa menyelamatkan 1.000 triliun itu? Dengan apa? Dengan pemerintah yang bersih terutama ya. Pejabat-pejabat harus bersih, kemudian manajemen teknik yang tepat. Sebagai contoh di DKI mereka berhasil memotong APBD, mereka memotongnya 25%. Kemudian ini 25% dari 49 triliun, jadi cukup besar dia potong. Kemudian dengan menggunakan IT dan komputer, mereka bisa naikkan penerimaan untuk negara. Jadi ini sangat-sangat feasible. Kalau 1.000 triliun tiap tahun, artinya pemerintah sekarang luar biasa tidak memperhatikan ini dong Pak. Ini kan 1.000 triliun bukan hal yang kecil, ini lebih dari 50% APBN kita. Iya, saya tidak mengatakan pemerintah ini dan itu. Ini saya lihat ini sudah berjalan cukup lama. Jadi ini angkanya seperti itu. Ini kan bukan saya ngarang ini angka-angka ini. Ya. Ini hitungan dari tim Bapak ya? Iya. Bapak serius betul? Markup, hampir semua proyek, semua pembelian ya di markup, digelembungkan. Anda kan tahu. Ini common knowledge, semua orang tahu kok. Iya kan? Bikin jembatan, nggak ada gempa, jembatannya jatuh sendiri. Iya kan? Karena apa? Karena anggarannya semua ya bohong, dinaik-naikkan semua. Apa masalah terbesar negeri ini Pak? Korupsi. Hanya satu ya? Banyak, tapi korupsi, ketidakjujuran, tidak ada integritas daripada para pejabat dan para pemimpin. Bapak merasakan masalah yang utama adalah korupsi. Yang saya rasakan adalah korupsi ini membuat sumber daya kita hilang. Jadi kita ini tidak mungkin kita jadi negara sejahtera. Uangnya nggak ada, uangnya tidak ada di Indonesia gitu loh. Iya kan? Korupsi nomor satu masalah utama negeri ini. Kalau Bapak ingin jadi saat ini ya. Bapak jadi presiden. Ini sumber masalah. Apa yang akan Bapak lakukan terhadap masalah korupsi dan koruptor? Jadi saya kira mungkin sampai sekarang mungkin saya satu-satunya yang pimpinan partai yang mengatakan saya akan memperkuat KPK. Anggarannya, personelnya, antara lain. Tapi kejaksaan akan saya juga kuatkan. Saya harus pilih jaksa agung yang hebat dan kita beri tugas jaksa agung, kepolisian juga kita harus perkuat. Jadi aparat penegak hukum harus kita perkuat. Polisian? Iya, saya katakan. Mengenai hukuman untuk korupsi, Bapak merasa masih ringan? Sekarang sudah lumayan ya, sudah membaik sekarang saya lihat. Hakim-hakim sudah mulai kasih hukuman-hukuman cukup berat. Koruptor dihukum mati, Bapak setuju? Iya, kalau korupsinya mungkin begitu parah, begitu membahayakan kepentingan negara. Tapi saya pikir bangsa kita ya tidak perlu sedrastis itu. Kita sekarang aja hukuman saya dengar 20 tahun orang sudah shock, ya kan? 12 tahun orang sudah shock. Tadinya terlalu ringan, ya kan? Ada yang 4 tahun, ada yang 3 tahun, ya 3 tahun ya dianggap tidak terlalu berat lah kira-kira gitu. Jadi maju terus jadi capres Pak ya? Insya Allah, ya insya Allah. Kalau saya diberi izin oleh Tuhan, saya terus. Tapi punya rival nggak gampang juga nih Pak, karena yang satu punya media, yang satu lagi media darling, disukai media. Bapak punya apa? Kita akan
lanjutkan nanti pembicaraannya. Kami akan kembali saat lagi. Hasil survei banyak yang mengatakan demikian. Tergantung hasil survei, ya kan? Survei juga kita tahu, kita sudah lama jadi orang Indonesia. Survei kan siapa yang bayar? Iya kan? Survei kan dibayar, dibeli. Jadi tergantung siapa yang bayar. Sudah sampai di perpustakaan pribadi Pak Prabowo Subianto. Ini luar biasa nih kalau saya baca nih Pak. Berapa banyak bukunya Pak, koleksinya? Saya nggak hitung ya, tapi mungkin adalah 1000 ada. 1000 Pak ya? Sudah dibaca semua Pak ini Pak? Saya bingung nih kalau bacanya gimana. Ada yang saya baca berkali-kali, ada yang baru-baru memang belum terbaca. Ada yang dibaca berkali-kali. Yang paling banyak buku apa Pak? Macam-macam ada. Sebut satu saja, misalnya. Susah ya, saya kadang-kadang bacanya sehari mungkin bersamaan tuh lebih dari satu buku. Sekarang saya sedang baca... Satu hari lebih dari satu buku Pak bisa? Bersamaan. Bersamaan, tapi tidak habis ya? Ya tidak habis, jadi dicicil. Saya sekarang sedang baca buku sejarah ekonomi yang ditulis oleh seorang ahli sejarah yang sangat hebat sekarang. Siapa? Neil Ferguson. Neil Ferguson. Apa yang bisa diambil dari situ? Bukunya namanya The Cash Nexus, menggambarkan riwayat sejarah bagaimana sistem keuangan terbentuk, bagaimana sistem perpajakan, bagaimana sistem pengelolaan keuangan negara dilaksanakan. Cukup menarik. Banyak yang bisa diaplikasikan ke Indonesia? Ya bagi saya kira sangat membantu untuk mengerti keadaan ekonomi. Ya. Karena keadaan ekonomi saya lihat di Indonesia banyak pakar, banyak ahli. Dia ahli ekonomi, spesialis, sangat ahli. Tapi hubungan ekonomi dengan pertahanan, dengan strategi, dengan keamanan, dengan politik, dengan budaya, ini dia tidak bisa mengintegrasikan. Saya kira ini kelemahan banyak pengelola ekonomi Indonesia. Dia lihat statistik, dia lihat angka, dia lihat mekanisme, tapi hubungan dengan kemerdekaan kita, hubungan ekonomi dengan stabilitas, dengan keamanan, ini kurang saya lihat. Tapi selain buku, saya lihat ada keris juga Pak, kolektor keris juga Pak. Enggak, ini ada yang kasih ya. Jangan, saya kan sebagai anak Indonesia, siapa lagi yang menghormati budaya kita kalau bukan kita sendiri kan. Jadi saya banyak terima orang asing di sini. Jadi saya membanggakan budaya dan sejarah kita, sejarah Indonesia. Bahwa kita bangsa yang besar, bangsa yang punya budaya tua, bangsa kesatria, kita bangsa yang punya kehormatan, itu yang saya. Jadi keris bagi saya itu lambang kesatria, lambang pejuang, lambang kehormatan. Karena juga kebetulan ada keturunan dari Kerajaan Mataram. Ya itu kan bagian dari sejarah kita. Ya. Tapi betul Pak ya, bahwa seorang Prabowo Subianto punya keturunan dari Raden Tumenggung Kertanegara, Raja Mataram. Ya itu yang diberitahu ke saya oleh keluarga saya. Ini diawal dengan waktu perang Diponegoro, ya, Pangeran Diponegoro dibantu oleh beberapa pembantu, ya, panglima-panglimanya. Salah satu tuh nenek moyang kami, dia namanya Raden Tumenggung, ya, Kertanegara, dan juga dinamakan, diberikan nama atau judul Eyang Banyak Wide. Dan merasa kemudian apakah ada kaitan sehingga Bapak harus berbuat sesuatu pada negeri ini? Saya kira memang setiap putra atau putri bangsa dari manapun dia berasal, apabila dia memiliki kemampuan pendidikan, kemampuan fisik, kesehatan, kemampuan ekonomi, kalau dia sudah diberi kemampuan itu oleh Yang Maha Kuasa,
menurut saya dia wajib untuk mengabdi kepada negara dan bangsanya. Ini konsep republik yang saya belajar dari sejarah. Sejarah republik yang hebat-hebat, Republik Roma, Republik Athena, demikian ya. Jadi setiap putra atau putri bangsa yang memiliki kemampuan pendidikan, kemampuan kesehatan, kemampuan ekonomi, wajib mengabdi kepada negara dan bangsa. Wajib menawarkan diri untuk mengabdi. Jadi itu konsep baru republik itu hebat gitu. Bayangkan kalau anak-anak yang pintar-pintar, anak yang kuat-kuat, anak yang cerdas-cerdas, tidak peduli dengan masyarakat, tidak peduli dengan bangsa. Kita jadi apa? Ya kan? Kalau orang-orang baik tidak mau mengabdi, yang nanti berkuasa orang-orang tidak baik. Nggak ada orang baik mau jadi wali kota, nggak ada orang baik mau jadi bupati, nggak ada orang baik mau jadi anggota DPR. Yang nanti mau ya orang-orang tidak baik. Ya maling-maling itu. Ya, akhirnya kita dipimpin oleh maling. Pak Prabowo, kalau kita ingin mengabdi, tentu ada perjuangan yang harus kita lalui. Di antara perjuangan itu adalah persaingan. Nah, rival Bapak saya identifikasi ada 2 jenis. Ada yang sedang menjabat gubernur dan selalu diliput oleh media, Pak Jokowi maksudnya. Dan ada yang malah memiliki medianya, Pak Abu Rizal Bakri. Anda tidak punya apa-apa, Pak Prabowo. Anda merasa dirugikan? Oh, tidak sama sekali. Ya itu rezeki itu kan masing-masing kan. Ya kalau dia dapat rezeki punya media, itu kan rezeki dia kan begitu. Jadi saya tidak ada masalah. Sekarang ada media sosial, ada Facebook, ada Twitter, kita bisa hubungan langsung dengan rakyat. Anda datang ke sini, saya juga bisa jelaskan di TV, saya juga bisa jelaskan di radio, ya kan? Jadi saya tidak merasa dirugikan. Nyatanya saya dapat dukungan yang cukup lumayan, antusias, kemana-mana saya pergi. Undangan yang saya terima juga banyak sekali. Jadi saya kira saya tidak merasa dirugikan. Anda tidak merasa persaingan menjelang pemilu ini tidak adil? Justru pemilu itu butuh persaingan. Persaingan adalah baik, persaingan adalah sangat perlu. Ya kan? Soal adil dan tidak adil itu relatif. Ya kan? Saya kira saya masih bisa berjuang, saya masih bisa bicara kepada rakyat, saya masih bicara. Tidak ringan, ya. Saya memang bukan pekerjaan ringan, tapi negara kita kan negara besar, ya. Jadi ya itu sudah risikonya. Saya kira itu tantangannya begitu. Kan. Gerindra bawa Jokowi ke Jakarta, tapi sekarang elektabilitasnya jauh di atas Anda. Anda salah perhitungan, Pak Prabowo. Politik itu dinamis ya. Waktu itu saya kalau dibilang elektabilitas di atas saya jauh, itu juga relatif, tergantung. Hasil survei banyak yang mengatakan demikian. Tergantung hasil survei, ya kan. Survei juga kita tahu, kita sudah lama jadi orang Indonesia. Survei kan siapa yang bayar, ya kan? Iya kan? Survei kan dibayar, dibeli. Jadi tergantung siapa yang bayar. Anda tidak percaya semua survei? Oh, bukannya tidak percaya semua survei. Survei ada yang akurat, ya, dan itu kita perlu untuk mengetahui diri kita ada di mana gitu loh. Hasil-hasil survei itu kemudian Bapak tidak menganggap itu sebagai hasil yang penting? Saya anggap itu kampanye, senjata untuk membentuk opini. Itu pendapat saya. Bapak melakukan survei sendiri? Iya, saya lakukan survei sendiri. Hasilnya? Hasil saya cukup baik. Nomor 1 atau nomor 2? Ya, kadang-kadang nomor 1, kadang-kadang nomor 2. Pak Prabowo, saat Anda maju tahun 2009 lalu bersama Bu Mega, kabarnya ada perjanjian batu tulis, betul Pak ya? Begini ya, itu kadang-kadang suatu komitmen atau suatu pembicaraan antara pemimpin, saya kira itu juga harus diselesaikan oleh para pemimpin itu sendiri. Jadi mungkin tidak etis kalau saya bicarakan kepada khalayak rame. Itu kan ada hal-hal yang masih bersifat privasi gitu ya. Jadi saya hormati Ibu Mega. Jadi pada saat nanti ya itu urusan saya sama Ibu Mega lah. Jadi ada batas-batasnya lah kita. Ada hal yang kita bicarakan di depan umum, ada hal-hal yang kita tidak bicarakan. Gitu. Anda memegang betul tata cara adat itu ya? Saya kira begitu ya. Kita hidup harus dengan kebaikan lah. Ya kan, kita hormati orang.
Saya baca dari gambaran Bapak, artinya otoriter untuk kebaikan boleh dong ya? Otoritas perlu, tapi kalau hanya mengandalkan otoriter tanpa meyakinkan, tanpa persuasi, tanpa dukungan real, sulit. Menurut Anda Pak Prabowo, salah nggak Indonesia pilih demokrasi? Oh tidak, saya dari dulu dukung demokrasi. Demokrasi saya kira adalah satu-satunya jalan. Bahayanya sekarang justru demokrasi mau dibajak. Demokrasi dirusak. Ya kan? Dirusak oleh uang, oleh modal besar, dirusak oleh... Iya kan, Anda tahu, ya kan, Hakim Agung, Hakim Mahkamah Konstitusi disogok, jual beli suara. Ini masalahnya. Jadi bukan demokrasi yang... Demokrasi adalah satu-satunya sistem yang terbaik untuk manusia yang beradab. Karena demokrasi itulah saya waktu punya pasukan dituduh mau kudeta, saya tidak lakukan kudeta. Justru karena saya komit kepada demokrasi. Karena itu saya bangun partai baru dengan susah payah, dengan pengorbanan waktu, tenaga, uang. Karena saya percaya kepada demokrasi. Demokrasi adalah satu-satunya jalan untuk menghindari kekerasan. Kalau tidak, nanti pergantian pemimpin, nanti transformasi bangsa ataupun pergantian pemerintahan akan diselesaikan dengan kekerasan. Ini adalah pengalaman sejarah ya. Jadi demokrasi itu mutlak kita butuh. Jadi hanya masalahnya adalah sekarang saya kecewa ya, saya sedih, saya melihat elit kita yang berusaha mengakali ya, mengakal-ngakali, mencurangi proses demokrasi ini. Jadi dia merasa dia punya uang banyak, ya dia bisa beli semua. Kemudian rakyat akan disodori, ini nasib kamu karena saya yang ngatur semua. Bagaimana dengan kebebasan pers saat ini, Pak? Saya kira bagus ya, tapi kembali lagi kebebasan pers kalau dikuasai oleh modal besar, akhirnya ya sebetulnya tidak bebas juga pers itu. Ya, jadi sekarang justru fenomena baru adalah fenomena internet, fenomena sosial media. Jadi saya kira ini yang akan menjadi alat demokratisasi. Artinya Anda tidak percaya pada pers yang dibiayai oleh pemodal? Bukan tidak percaya, ya. Kenyataannya lama-lama itu jadi alat. Saya tanyakan pemodal loh Pak, bukan pemodal yang punya partai politik ya, tapi pemodal murni. Iya. Ujungnya kan jadi alat, kan begitu kan. Jadi ini dilema, karena bagaimana mau media bertahan tanpa kekuatan komersial, ya kan? Media harus bayar gaji, harus bayar overhead, kan begitu kan? Tapi itu selalu apa ya? Ini selalu jadi apa ya? Pertentangan di semua negara. Konsentrasi modal, akhirnya orang dengan menguasai media dia punya power, ya kan? Jadi dia bisa, kalau dia nggak suka sama orang, dimuat-muat hal yang tidak bagus. Kebebasan pers itu bagus, ya akhirnya tetap kita butuh alternatif, persaingan, ya. Tapi ini sekarang lagi dilema juga di Barat. Di Barat juga dilema, ya kan? Soal masyarakat yang semakin cerewet di era reformasi ini, pendapat Bapak? Itu wajar, itu semakin terdidik, semakin berpendidikan ya pasti cerewet, ya bagus. Masyarakat yang cerewet itu baik. Kalau kemudian mengganggu Bapak, mengganggu kepentingan Bapak? Ya, kalau saya berbuat yang tidak benar, ya mungkin mengganggu, ya kan? Kalau saya berbuat yang benar, saya kira cerewetnya akan mendukung saya, gitu. Kan begitu kan? Iya kan? Kalau kemudian yang menggunakan data kemudian menyerang Bapak, apa yang akan Bapak lakukan? Apa? Menggunakan apa? Menggunakan data, kemudian menyerang Bapak, apa yang Bapak akan lakukan? Iya kan, kita hak menjawab, kita kesempatan reply, kesempatan menyanggah. Jadi dunia modern itu dunia yang rasional, dunia yang ilmiah itu selalu ada dialektika, ya kan? Tesa dilawan antitesa, nanti keluar sintesa. Jadi gagasan dilawan dengan gagasan lain, diharapkan keluar gagasan lebih baik. Jadi saya kira tidak ada masalah, itu bagus. Semakin cerewet satu masyarakat semakin baik. Korupsi, jadi jangan didiamkan, kan begitu kan? Ini fenomena masyarakat sekarang, saya berharap dan saya lihat ya baik-baik aja gitu loh.
Prabowo dari komandan pasukan elit, tempur lapangan, kemudian masuk ke alam demokrasi. Sulit, Pak? Saya kira tidak sulit, karena Anda harus tahu ya, di pasukan tempur, kalau Anda tidak didukung oleh anak buahmu, Anda tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi ini tempur nggak ada demokrasi, Pak. A, ya prajurit ikut bilang A. B ikut bilang itu B. formalnya. Kalau sudah pertempuran, tembak-menembak, kalau dia tidak dukung Anda ditinggal oleh anak buah. Demokrasi itu artinya adalah mendapat mandat dari yang pengikut. Kan esensinya demokrasi begitu. Kalau saya mau mimpin, demokrasi artinya saya minta mandat dari yang saya mau pimpin. Kalau saya mau pimpin rakyat Bogor sebagai bupati, kan saya minta mandat. Dia pilih saya. Pemilihan itu mandat kan? Benar nggak? Memberi mandat. Saya percaya Anda pimpin saya. Untuk 5 tahun loh. Tapi kalau Anda tidak benar 5 tahun, saya boleh turunkan Anda. Ada proses impeachment dan sebagainya. Hampir sama. Formalnya tidak, tapi kalau prajuritmu tidak mendukung Anda, you nggak bisa bikin apa-apa. Saya baca dari gambaran Bapak, artinya otoriter untuk kebaikan boleh dong ya? Otoritas perlu. Tapi kalau hanya mengandalkan otoriter tanpa meyakinkan, tanpa persuasi, tanpa dukungan real, sulit. Keputusan perlu, otoritas perlu, ya kan? Itu kenyataannya seperti itu. Ini pengalaman ya. Dan Anda boleh cek di tentara manapun. Jadi sampai ada suatu pepatah ya di tentara-tentara di dunia. Otoritas Anda sebagai komandan yang didasarkan oleh sebuah surat keputusan baru berlaku setelah diratifikasi di hati anak buahmu. Artinya otoriter untuk kebaikan rakyat, di mana rakyat itu senang, sah. Saya lebih cocok pakai istilah apa ya? Kepemimpinan yang tegas berkeputusan. Oke. Decisive leadership. Karena apa ya? Ada konotasi otoriter itu suatu yang negatif. Dan itu yang saya bilang ya. Kesan tentara itu otoriter, yaitu ada kehidupan tentara yang mungkin tidak banyak diketahui. Ya. Karena apa? Tentara manapun adalah kumpulan manusia. Prajurit itu dikasih seragam, pakai baret, dia tetap manusia. Manusia itu punya perasaan, punya kebutuhan, ya kan? Manusia itu bisa takut, bisa gembira, bisa sedih, kan begitu loh. Jadi tetap manusia. Jadi kita tidak bisa memimpin manusia dengan ketakutan, dengan kekejaman. Itu pengalaman saya gitu. Tapi kita harus ada ketegasan. Orang tua saya dulu keras sama saya. Tapi saya tidak pernah sedikit pun merasa dia tidak cinta sama saya. Justru setelah saya dewasa, saya berpikir, oh karena bapak saya lah saya bisa jadi seperti ini. Karena ibu saya cerewet, saya bisa seperti ini. Mungkin kalau ibu saya dan bapak saya, ya kamu nggak mau sekolah. Ya sudah tidur aja, nggak mau bikin PR, ya nggak apa-apa. Itu menurut saya mencelakakan itu. Ya, jadi sering itu, selalu saya ditanya, Prabowo keras, bahwa ya itu. Ya kadang-kadang kita harus keras, tapi selalu dilandasi oleh itikat baik dan selalu dilandasi oleh oleh ketulusan untuk berbuat yang terbaik. Ikut pilpres, katakanlah 2014 terakhir Pak ya? Ya. Katakanlah kalah, misalnya, masih mau ikut di 2019 atau 2014 ini apakah kalah atau menang? Ini adalah masa yang terakhir. Ya, bagaimana ya? Saya tahun ini 63 tahun. Pak Prabowo, kalau sudah yakin maju jadi capres, kan nggak mungkin sendirian Pak. Cawapresnya siapa? Ya itu sedang kita cari terus. Kita komunikasi dengan semua pihak. Saya ingin cari putra atau putri yang terbaik. Saya harus yakin dia komit kepada proklamasi 17 Agustus 45. Dia harus komit kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 45. Dia harus komit kepada NKRI, dia harus komit kepada Bhinneka Tunggal Ika, dan dia harus komit kepada keadilan sosial dan keadilan ekonomi untuk rakyat. Sempat tersebut nama Pak Basuki Cahayapurnama, Ahok, betul? Saya dengar ya ada yang sebut-sebut, tapi saya berpikir bahwa dia memang komitmennya untuk mengabdi 5 tahun. Dia dipilih wakil gubernur DKI untuk 5 tahun. Saya kira kayaknya kok kurang etis kalau dia belum 5 tahun dia sudah keluar dari DKI. Artinya Bapak menjaga 5 tahun dulu baru boleh keluar dari DKI? Saya harap demikian. Kalau tidak 5 tahun tidak etis? Saya kira demikian. Rakyat pun akan kecewa. Dan pekerjaannya
DKI kan sangat berat, ya, Semrawut ini ibu kota, jadi tidak ringan untuk atasi DKI. Jadi saya kira gubernur dan wakil gubernur pun harus dibantu besar-besaran oleh pemerintah pusat. Ini bukan nyindir kan Pak, karena gubernurnya kemungkinan akan dicalonkan jadi calon presiden. Ya, saya dengar demikian, ada yang mau, tapi saya ya sikap saya seperti itu. Ya, jadi kita juga harus punya integritas, kita harus konsekuen. Ya, saya sebagai ya gimana ya, saya juga banyak dapat pelajaran. Pemimpin itu harus, bahasa Jawa itu ada ajarannya sabdo pandito ratu. Jadi ucapan seorang pemimpin sebetulnya adalah undang-undang, jadi tidak boleh sembarangan dilanggar. Maksudnya dalam hal ini? Dalam hal ini ya kalau kita sudah bersumpah, berjanji akan mengabdi 5 tahun ya harus dipegang teguh itu. Jadi saya kira Ahok itu belum lah. Ini sikap saya gitu. Bukan karena persaingan, kalau Pak Jokowi maju, Pak Prabowo terancam tidak bisa jadi calon presiden. Oh, tidak ada masalah. Demokrasi kan begitu. Kalau memang rakyat menghendaki beliau, saya hormat dan saya akan berdoa dia berhasil. Kan kita cinta tanah air. Saya maju tidak cari kekuasaan untuk saya. Ya kan Anda lihat saya kualitas hidup saya cukup baik ya. Anda kalau tahu persoalan Indonesia, Anda akan sadar bahwa persoalan Indonesia itu tidak ringan. Ya. Sangat-sangat berat. Kemudian kita punya minyak bumi sudah mau habis, 12 tahun habis. Kemudian kita punya gas alam juga akan habis. 34 tahun. Kemudian kita punya batu bara akan habis juga 79 tahun. 79 tahun jangan disangka itu lama ya. 34 tahun itu 2 generasi itu. Jadi ini masalah bangsa kita itu tidak ringan. Jadi saya di sini gak ada masalah. Siapapun yang dipilih rakyat asal pilihannya itu benar. Ya, asal jangan curang, jangan bohong-bohongan. Gitu. Bapak mau mengatakan bahwa pemimpin tidak bisa dikarbit, pemimpin harus betul-betul teruji yang mengetahui betul bangsa Indonesia. Ya saya kira demikian, kita butuh tim yang terbaik. Kalau tidak, rawan sekali menurut saya. Hati-hati dengan elektabilitas berarti Pak ya? Karena elektabilitas tinggi belum tentu mencerminkan kemampuan. Itu maksud Bapak? Hati-hati dengan permainan persepsi. Ya. Jadi elektabilitas itu menurut siapa? Menurut siapa? Gitu. Menurut survei yang saya bayar. Ya kan? Kan begitu kan? Ini masalahnya kan itu. Ya kan di Indonesia ada kecenderungan bahwa uang yang akan menyelesaikan semua masalah. Apa yang Bapak akan lakukan di minggu-minggu pertama atau bulan-bulan pertama ketika Bapak jadi presiden nanti misalnya? Oh, saya kira yang paling pertama adalah bahkan ya sebelum dilantik, seandainya sudah jelas saya dapat mandat, tugas utama adalah penyusunan kabinet dan timnya. Ini saya kira kunci. Sama dengan kita mau main sepak bola, ya kan? Penyusunannya, siapa yang di striker, siapa yang di kiper, siapa yang di tengah. Apa yang menjadi pertimbangan itu? Sangat penting. Apa yang menjadi pertimbangan? Orang-orang mana, di pos mana? Yang paling utama harus kapasitas, kapabilitas, the best and the brightest. Putra-putri terbaik bangsa ini yang harus kita cari. Dari mana saja, tapi dia capable. Dan yang penting dia punya integritas, dia komit untuk tidak korupsi. Nah, ini yang tidak gampang. Ya. Tapi itu kuncinya itu. Kita masuk kuis, Pak Prabowo. Semoga Pak Prabowo berkenan untuk menjawab kuis ini dan memilih salah satu dari 2 Pak Prabowo ya. Kita mulai Pak, komando atau kompromi? Saya tidak mau memilih, karena saya anggap ini tidak bertentangan. Kadang-kadang kita butuh komando, kadang-kadang kita butuh kompromi. Kalau bisa kompromi bagus, tapi kalau kepentingan nasional tidak bisa kompromi, ya kita harus berani komando. Lagi Pak, kekuasaan atau kehormatan? Saya juga tidak mau milih karena apa? Kekuasaan membutuhkan kehormatan. Dan kehormatan tanpa kekuasaan ya tidak bermanfaat bagi masyarakat. Oke, lanjut. Ya. Demokrasi atau musyawarah? Sama, saya tidak mau milih karena dua-duanya penting. Dua-duanya penting. Oke. Demokrasi membutuhkan musyawarah. Demokrasi adalah musyawarah, ya kan? Tapi musyawarah
Kalau tidak ada keputusan, Harus voting. harus voting. Semua itu harus ada keputusan. Kalau ini harus milih nih Pak, pasti Pak. Pak Harto atau Bung Karno? Dua-duanya pemimpin bangsa yang saya hormati. Dua-duanya pemimpin bangsa, dua-duanya punya banyak kelebihan, dua-duanya juga tentunya punya kelemahan. Kalau yang ini seorang prajurit komando pasti punya pilihan. Terakhir Pak, ikut pemilihan presiden terakhir. 2014 atau 2019? Ikut pilpres, katakanlah 2014 terakhir Pak ya. Ya, Katakanlah kalah misalnya. Masih mau ikut di 2019 atau 2014 ini apakah kalah atau menang? Ini adalah masa yang terakhir. ya bagaimana ya, saya tahun ini 63 tahun. Ya kalau 2019 berarti saya berapa ya? 68. Hah? 68. 68. Ya kita lihat nanti kondisi ya, tapi saya kok optimis saya menang. Terima kasih Pak Prabowo telah bergabung sama Aiman. Terima kasih Prabowo Subianto. Terima kasih. Sampai jumpa pekan depan. Terima kasih.